Drop like an earthquake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Archimedes. Jika kalian bertanya kepada orang, kenapa batu tenggelam dalam air? Kebanyakan orang akan menjawab karena berat. Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam? Padahal kapal lebih berat daripada batu. Sehingga jawaban karena berat itu tidak tepat. Jawaban tepatnya adalah karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Mengapa kapal tidak tenggelam? Karena kapal dibuat sedemikian rupa sehingga lambung kapal itu berongga, yang menyebabkan gaya apung kapal lebih besar daripada berat kapal, sehingga menyebabkan massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal dapat terapung. Membahas hukum Archimedes. Siapa sih Archimedes? Archimedes berasal dari Sirkusa Sisilia sekitar 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah seorang matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, dan insinyur berbangsa Yunani. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu, yang menjadi raja adalah Hiero II yang merupakan sahabat Archimedes. Ada cerita di balik penemuan hukum Archimedes, yaitu pada waktu itu Hiero II, raja Sirakusa, menyuruh seorang tukang emas untuk membuatkannya mahkota dari emas milik sang raja. Setelah beberapa waktu, tukang emas kembali dengan mahkota yang dipesan, tapi raja malah menduga dia ditipu oleh tukang emas yang membuat mahkotanya. Mahkota yang terbuat dari emas itu seharusnya lebih berat, tetapi ia merasa bahwa mahkota ini lebih ringan daripada emas biasanya. Dia menduga si tukang emas itu telah mengambil sebagian emas yang ia berikan, kemudian mencampurnya dengan bahan lain sehingga berat mahkota berkurang. Hiero pun meminta Archimedes untuk melakukan investigasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni atau campuran? Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, hingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya dalam bak mandi. Dia melihat bahwa air pada bak mandi tersebut naik. Akhirnya dia sadar bahwa volume air yang naik itu sama dengan volume badan yang masuk dalam air. Dengan begitu, ia sekarang bisa mendapatkan volume emas dan mahkota tersebut dengan cara memasukkan keduanya ke dalam air. Kalau volumenya sama, maka mahkota tersebut terbuat dari emas asli. Sementara kalau volume mahkota lebih besar, berarti mahkota tersebut terbuat dari emas campuran. Archimedes berkata kepada istrinya, Eureka, yang artinya sudah kutemukan. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Dengan itu ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Tukang yang membuatnya pun dihukum mati. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda jika dicelupkan dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Dengan rumus Fa sama dengan massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dikali volume. Hukum Archimedes membuat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Sebuah benda disebut tenggelam apabila seluruh bagian benda berada pada dasar fluida. Keadaan ini terjadi karena berat benda lebih besar daripada gaya apung fluida. Seperti yang dikatakan, berat benda lebih besar dari gaya apung fluida, yang menyebabkan benda berada pada dasar fluida. Berat benda bisa diartikan sebagai massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi. Gaya apung bisa diartikan sebagai massa jenis fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Gravitasi dapat dicoret dan volume benda dan volume zat cair bisa dihilangkan sehingga menjadi massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Agar benda dapat tenggelam suatu fluida, maka massa jenisnya harus lebih besar daripada massa jenis fluida. Sebuah benda dikatakan melayang bila posisi benda berada di tengah-tengah fluida. Jadi benda tidak berada di dasar
juga tidak berada di permukaan fluida, tapi berada di tengah-tengah. Hal ini menyebabkan berat benda sama dengan gaya apung. Benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Selanjutnya, sebuah benda akan disebut mengapung jika seluruh atau sebagian benda berada pada permukaan fluida. Ketika sebuah benda terapung di permukaan fluida, maka ada bagian yang tercelup dan ada bagian yang di permukaan fluida. Kenyataan ini memberikan konsekuensi volume fluida tidak sama dengan volume benda, sehingga didapatkan persamaan massa jenis benda per massa jenis fluida sama dengan volume fluida per volume benda. Dari persamaan tersebut, agar benda terapung, maka volume zat cair harus lebih kecil daripada volume benda. Volume zat cair lebih kecil dari volume benda, yang memberikan konsekuensi massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, sehingga benda dapat terapung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.